lain-lain. Aset lain-lain. Ya. Nah, jadi untuk tanah lebih kurang 7 nilainya. Jadi totalnya itu 15 triliun. Lebih kurang 15 triliun. Nah, kenapa dia menjadi barang milik daerah? Banyak sebab, Cek. Jadi sebab pertama itu karena dia dibeli dari duit APBD. Itu dulu. Nah, jadi setiap barang yang berwujud yang dibeli menggunakan APBD itu akan otomatis menjadi barang milik daerah dan pasti tercatat di data aset kami. Halo, Mang Cek Becek sana dulu, jumpa lagi bersama kami Sersandaeng, Serasana bersama Daeng. Kali ini kami mendatangi Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kota Palembang, BPKD ya, Kota Palembang, Kiai A. Sukrahman ya, Eskom MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mang Cek Becek, hari ini kami ini nak ngobrol-ngobrol terkait dengan harto bendo Kota Palembang ini. Nah, dengar kabar caknya banyak juga, triliunan rupiah, ya kan? Cuman ya kita tidak tahu ya, apakah harta bendo itu bisa dibagi-bagi oleh Pak Kiai gitu ini atau dikumpul ke dengan rapi, disusun ya kan? Nah, cak manonian caro-caronya kita tanyo-tanyo baik dengan Kiai kita nih. Kiai. Jadi aku nih dengar kabar cak emang Kota Palembang ini kota tertua ya. Salah satu kota tertua lah ya di Indonesia ini kan. Nah, yang jelas kan pasti banyak lah aset-aset Kota Palembang ini, ibaratnya harta bendo dia itu dari tiap tahun ke tahun pasti meningkat, ya kan? Nah, ini mungkin juga pasti sudah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, dari BPKP, mungkin dari aparat juga, dari KPK, ya kan, yang ikut juga mengawasi daripada aset kita ini, aset Kota Palembang ini. Nah, Mak Manunian, kalau kita tuh beralih dulu cara bagaimana mendapatkan daripada harta Kota Palembang ini, didapatkan dari mana? Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di negara Indonesia kita menggunakan payung hukum namanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Nah, untuk di Kota Palembang, Permen itu diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Nah, jadi seluruh harta di Palembang yang diceritakan tadi itu namanya barang milik daerah. Nah, kenapa dia menjadi barang milik daerah? Banyak sebab, Cek. Jadi sebab pertama itu karena dia dibeli dari duit APBD. Itu dulu. Nah, jadi setiap barang yang berwujud yang dibeli menggunakan APBD itu akan otomatis menjadi barang milik daerah dan pasti tercatat di data aset kami. Kemudian untuk barang milik daerah, nah, selain menggunakan dana APBD juga bisa bersumber dari sumber lainnya. Ada 4 sumber. Nah, pertama sumber itu adalah hibah yang bisa dari masyarakat, bisa dari kementerian, atau bisa dari mana saja. Satu. Itu dua, barang milik daerah yang bersumber dari hasil divestasi perusahaan. Misalnya ada perusahaan daerah yang tutup, kemudian mereka menyerahkan kembali aset-aset yang kita sertakan modal. Itu yang nomor 2. Nah, yang ketiga adalah aset yang berasal dari perjanjian kerjasama. Misalnya kita ada kerjasama, aku punya lahan, Daeng punya duit, bangun misalnya jembatan. Kita berjanji sekian puluh tahun, setelah selesai dibangun, Pak Daeng manfaatkan, masa perjanjian habis, itu bisa kami akui sebagai aset setelah habis perjanjian. Nah, yang terakhir itu aset yang bersumber dari putusan pengadilan. Jadi misalnya ada putusan pengadilan yang secara ingkrah menyatakan itu aset kami, nah itu harus kami akui sebagai aset, sebagai barang milik daerah pemerintah Kota Palembang. Mohon maaf, Cak, lupa aku sih lagi. Nah, yang terakhir itu adalah barang milik daerah yang berdasarkan peraturan harus punya kami. Seperti ini. Jadi di tahun 2000 ada pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Itulah pengelolaan Kanwil di bawah Dinas Departemen Pendidikan. Nah, lalu di tahun 2016 kemarin peraturan itu berubah lagi. SMA harus kami kembalikan ke provinsi. Nah, jadi aset-aset yang dari pusat tadi kembali ke kota berdasarkan aturan tadi harus kami akui sebagai aset. Sebagaimana SMA yang kami serahkan ke provinsi tadi. Jadi seiring penyerahan tadi berdasarkan aturan tadi, provinsi pun harus mengakui barang miliknya sebagai aset mereka. Itu
sebab-sebabnya kenapa itu jadi barang milik daerah. Oh, itu ya. Nah, Kiai, kan kita tahu ya, jadi di luar daripada kedinasan, Iya. OPD, organisasi perangkat daerah, Iya. kan ada juga di bidang kita ini kan pengawasan, terutama legislatif ya kan, Iya, iya. wong-wong DPR itu yang duduk-duduk wakil-wakil rakyat itu kan tahun-tahun kemarin kan binjo mobil tuh, Iya. mobil dinas mereka, mobil. Nah, apakah boleh mobil dinas yang dia pakai terus dia tidak lagi duduk di situ dimiliki atau bisa diambil dengan cara membayar, atau dia harus mengembalikan kayak itu berdasarkan daripada aturan-aturan? Mungkin bisa dijelaskan juga, Pak. Ya. Nah, terkait dengan kawan-kawan kita di DPR untuk Palembang ya, Palembang. alhamdulillah sejak PP terkait dengan tata tertib anggota DPR, bahwa saat peraturan itu diberlakukan, teman-teman sangat kooperatif. Jadi di bulan September kalau tidak salah tahun itu, seluruh kendaraan yang memang tidak untuk mereka itu langsung dikembalikan ke pemerintah Kota Palembang melalui Pak Sekda, kecuali memang yang untuk pimpinan yang masih dibolehkan. Jadi sampai sekarang kami pastikan teman-teman di sana yang memang tidak berhak untuk menggunakan kendaraan dinas, mereka tidak lagi menggunakan itu, karena mereka sudah dapat penggantian uang transportasi. Uang Iya. transportasi. Iya. Nah, Kiai, bolehlah. Jadi kalau kita cerita aset ini, kan aset ini tidak hanya ditimbulkan atau tidak ditimbulkan sebaik oleh BPKAD. Artinya dia BPKAD juga beli aset, tapi di OPD lain yang menganggarkan anggaran dia buat bangunan, buat gedung, buat irigasi segala macam itu dicatat harus dilaporkan ke sini. Nah, itu apa? Cak mana kira-kira? Oh iya, iya. Jadi barangkali kita ralat dulu tadi. Ya, karena kalau BPKAD ini bukan yang beli. Oh, bukan yang beli. Kami malah yang mengelolanya saja. Oh, yang mengelola ya. Iya, jadi di dalam struktur pengurusan barang itu ada namanya penguasa barang. Oh, Itu Pak Wali. penguasaan barang. Penguasa barang Pak Wali. Pak Wali. Kemudian di bawah Pak Wali ada Pak Sekda sebagai pengelola barang. Oh. Nah, kemudian OPD itu levelnya pengguna barang. Oh, pengguna barang. Nah, Ya. kalau kami di BPKAD ada jabatan khusus. Selain kepala BPKAD sebagai pengguna barang, kami juga sebagai pejabat penata laksana pengelolaan barang. Oh, penata laksana pengelolaan barang. Kalau dulu istilahnya pembantu pengelola, membantu Pak Sekda. Membantu Pak Sekda ya untuk mencatat Dan segala macam. melakukan ya. Ya, jadi seluruh yang belanja barang-barang tadi memang seluruhnya dari OPD masing-masing. Mereka yang merencanakan, mereka menganggarkan, mereka juga yang belanja. Mereka juga yang melaporkan. Mereka yang Melaporkan. Mereka yang mencatat melalui aplikasi, kami yang mengkompilasi di sini. Oh, yang mengkompilasi. Nah, bagaimana cara pengamanan Oh ya. ketika aset itu dihasilkan dari OPD terkait? Contoh, ada OPD yang mungkin membeli transportasi, mobil, mungkin motor, mungkin. Nah, apakah mereka melaporkan itu secara simultan, dalam arti kata include dengan dokumen yang ada, mungkin BPKB-nya, apa STNK-nya pasti dipakai uang pengguna kan? Siap. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga, soalnya ada sumir lah ya. Ada beberapa aset pemerintah Kota Palembang yang notabene-nya itu harusnya dilengkapi dengan BPKB tadi karena membelinya secara cara tunai, tapi BPKB-nya mungkin belum ada. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Nah, terkait itu memang kembali ke fungsi tadi ya. Bahwa fungsi OPD sebagai pengguna barang memang mempunyai kewajiban dari merencanakan, belanja, menggunakan, termasuk tadi mengamankan. Nah, terkait BPKB sendiri memang itu tanggung jawab pejabat pembuat komitmen untuk kegiatan itu masing-masing. Oh, di OPD masing-masing. OPD masing-masing yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kendaraan yang dibeli itu memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan, yaitu memiliki bukti-bukti kepemilikan. Nah, kami di sini sebagai pembantu pengelola tadi, memang punya kewajiban untuk membantu Pak Sekda menyimpan dokumen itu asli. Nah, jadi kami melakukan dua arah terkait pengamanan tadi. Pertama, kami membuat surat edaran di tiap awal tahun untuk menyampaikan itu. Kedua, kami juga menggunakan pola langsung ke dealer-dealer menyampaikan informasi bahwa ketika ada OPD yang belanja yang namanya pemerintah Kota Palembang, agar BPKB tersebut langsung diserahkan ke BPKAD. Gitu. Semuanya tanpa terkecuali. Karena untuk beli barang di daerah, penamaan itu tidak boleh nama dinas. Oh, tidak boleh lagi. Jadi berdasarkan Permendagri 19 tadi bahwa untuk penamaan aset
pemerintah daerah itu atas nama pemerintah daerah setempat. Jadi kalau mereka tuh orang Palembang kan, orang Palembang, nggak boleh namui Pemkab Banyuasin, namun nama Pemkab Palembang. Ya duit kita yang dipakai kan, dana gitu. Iya. Benar. Nggak boleh nama orang lain. Termasuk nama dinas nggak boleh. Tidak boleh. Tetap boleh. pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Kota Karena Palembang. duit APBD Kota Palembang. Kota Palembang. Karena APBD itu adalah anggaran pendapatan belanja daerah Kota Palembang. Untuk itu hasilnya dari masyarakat dan memang itu sebenarnya punya masyarakat. Masyarakat Palembang. Masyarakat Palembang. Iya. Nah, cak mano cara kita itu memelihara aset-aset ini? Iya. Apakah balik ke OPD masing-masing dengan konsekuensi tadi ya, pengguna daripada pembeli aset itu, atau seperti apa yang dilakukan di Kota Palembang? Jadi sama seperti tadi. Jadi seperti yang pengadaan tadi, pengawasan, pemeliharaan itu memang kewajiban pengguna barang masing-masing. Jadi kalau misalnya kendaraan tadi untuk perawatan segala macam, mereka harus anggarkan di dinas di OPD masing-masing. Ya. Jadi dari yang servis rutin, dari belanja ban aki, BBM-nya menjadi beban mereka. Nah, tapi dalam tata cara untuk penganggaran segala macam, memang kita diatur, dibatasi melalui standar harga. Seperti untuk dari tahun 2020 kemarin ada Perpres 33 tentang standar biaya. Kita dibatasi angka di situ. Tidak boleh melebihi. Tidak boleh melebihi angka-angka tadi. Nah, ya ada lagi ya. Kita kan aset kita ini kan bukan hanya sebatas kendaraan, bukan hanya sebatas, tapi juga ada gedung, ada tanah, ya kan, wah, pokoknya jalan jembatan, jalan dan jembatan, irigasi, ya banyak lah. Tapi pernah enggak di total secara keseluruhan 2021 lah kira-kira, Kota Palembang ini mencatat berapa aset yang totalnya tercatat yang terakhir ya 2021 lah. Mungkin ada dapat bocoran dari Kiai. Kalau 2021 belum bisa kami bocorkan 2020 karena masih audit, kita bicara 2020 lah, 2020. Jadi kalau di 2020 itu lebih kurang totalnya 15 triliun. 15 triliun. Kalau dibagi dalam 5 jenis. Dibagi dalam 5 jenis. Apa saja? Pertama, itu? tanah. Tanah, bangunan. Tanah, peralatan dan mesin. Tanah. Terus peralatan mesin. Nah, peralatan mesin ini termasuk kendaraan di situ, Mas. Oh iya, termasuk kendaraan ya. Bangunan gedung. Bangunan gedung. Jalan irigasi jembatan tadi. Jalan irigasi ya. Dan jembatan dan aset lain-lain. Dan lain-lain ya. Aset lain-lain. Ya. Nah, jadi untuk tanah lebih kurang 7 nilainya. Jadi totalnya itu 15 triliun. Lebih kurang 15 triliun. Kalau APBD kita dewe setiap tahun itu berapa triliun Kota Palembang ini? Cek lah tahu kan. Berapa kira-kira? Bocoran agak lupa-lupa dikit aku nih. Kan setiap sudah paripurna pasti dibocorkan ya. Tapi untuk di angka 4 di angka 4 tidak pernah bergeser dari situ ya. Ya sepertinya memang pemerintah kota realistis menganggarkan betul. Pandemi ini malah sangat mempengaruhi PAD kita suruh jauh ya, aset-aset kita ya. Agak sedikit menurun ya, penambahan aset ketika waktu pandemi sekarang. Ya, sejak refocusing kemarin anggaran kita banyak kita tunda untuk belanja modal. Nah, Kiai, ini di ujung-ujung kami ini kan tahu karena aset Kota Palembang ini kan berasal dari masyarakat. Kira-kira masyarakat pacak tak minjem, contoh Pak Wali Kota di situ tuh ada tanah kosong punya Pemkot, pacak tak aku tuh nak bangun rumah di situ, minjem baik ada milih. Atau Pak Wali Kota ngapa mobil-mobil ini kok keliaran di sini padahal bisa dipakai, pacak tak aku minjem. Nah, mungkin bisa dijelaskan, mana tahu kita kan masih banyak yang cak itu. Mungkin bisa dijelaskan lah biar tidak penasaran. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, jadi di tata cara pengelolaan barang milik daerah ada namanya pemanfaatan daripada aset itu. Pemanfaatan aset. Jadi dalam pemanfaatan itu ada pertama pinjam pakai. Pinjam pakai. Kedua sewa. Ketiga bangun guna serah atau bangun seraguna. Keempat kerjasama penyediaan infrastruktur. Nah, kalau pinjam pakai itu kami dibatasi dengan pemerintah saja, antar pemerintah pusat, daerah,
antar daerah saja. Oh, Misalnya pemerintah kami antar dengan daerah ya. kami dengan Pokoknya provinsi antar pemerintah istilahnya, Iya, bukan dengan pihak ketiga tidak yang, bisa. Apa swasta tidak bisa. Tidak bisa. Nah, jadi Yang pakai ya. kedua sewa tadi. Jadi Oh, kalau sewa. kalau masyarakat pengen memanfaatkan lahan kami untuk usaha, sewa kan, ya, harus sewa. boleh disewa. Boleh disewa. Boleh ya? disewa. Oh, Iya, asalkan jelas seperti ya pemanfaatannya seperti apa. Iya, sewa. Terus ada MOU-nya mungkin ya. Betul, sewa pun kita dinilai dulu nanti oleh KJPP atau KPKNR. Oke. Jadi istilahnya kita masyarakat itu bisa dengan ini tadi ya. Melalui pola yang melalui tadi pola ya. yang, tadi yang sudah disampaikan. Iya. Cuma di tanda kutip untuk apa pinjam pakai itu hanya untuk antara instansi Antar instansi pemerintah, betul. Baik, ini sangat menarik ya, mungkin informatif, masyarakat bisa tersampaikan lah informasi kita ini, masyarakat bisa memahami bahwasanya pemerintah Kota Palembang ini memiliki daripada aset yang cukup lumayan besar ya kan, yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih lagi pemerintah Kota Palembang untuk melakukan upaya-upaya mengamankan daripada aset-aset tersebut. Terutama kan sudah ada pengawasan juga dari leading sektor terkait ya. Betul, KPK, BPK sudah melakukan upaya-upaya itu untuk tidak terjadi penyimpangan ya. Iya. Baik, oke, Mang Cek Becek tadi sudah sangat hangat pembicaraan perubahan, tidak biasanya Sersan Daeng berbicara terlalu hangat seperti ini, tapi sekarang ini nggak apa-apa. Posisinya yang jelas Kota Palembang itu memiliki aset yang cukup lumayan besar, ada 15 triliun di sana ya, Mbak ya. Itu terdiri dari beberapa macam kategori aset-aset, baik aset bergerak dan aset yang tidak bergerak. Yang kalaupun masyarakat ingin melakukan semacam apa ikut berkontribusi mengamankan daripada aset itu boleh, cuman nyewo ya, tidak boleh minta ya. Nah, tidak boleh juga pinjam pakai ya. Tapi tidak apa-apa Pak, ditujukan ke siapa kira-kira kan untuk nyewo-nyewo tadi itu nih? Apa ke OPD terkait atau ke sini Bay untuk melakukan sewa menyewa terkait masalah lahan mungkin? Iya, sebenarnya seyogyanya berdasarkan aturan memang harus ke OPD terkait. OPD terkait. Tapi terkadang masyarakat tidak tahu siapa yang catat aset ini. Iya, Nah, iya, jadi iya. silakan dilayangkan ke pengelola barang. Pengelola barang masing-masing. Ya. Oke. Nanti kami mengarahkan. Oke, Mang Cek Becek itu tadi ya, pokoknya kayak temui bae temui Sersan Daeng, temui bae kiai kita ini ya. Kalau memang ada tanah yang kira-kira kosong tapi punya pemerintah Kota Palembang, cukup surat, tidak masalah ya. Cuman yo ada hitung-hitungannya kayaknya, sewanya berapa setahun, ini berapa setahun. Oke, Mang Cek Becek itu tadi bincang-bincang kami dengan kiai gitu. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Kita ketemu lagi di acara standar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.